Udah Kak, jangan dilawan Kak, dia lagi menyusui. Oke, karena aku respect sama orang yang ngasih tahu, jadi aku nggak terusin. Tapi kalau dia ngelunjak, aku lindes besok. Si Mami itu perempuan asli, si Mami pewong asli. Ata, laki-laki bukan? Laki-laki lah. Oh iya. Isa laki-laki. Sung dari Jakarta. Langit bumi bersaksi, si Isa laki-laki. Laki-laki. Bener nih. Kita Iya kan aku nanya. Si Isa laki-laki. Ini seutuhnya wanita, Bro. Mak wanita, wanita. Apa lo? Emang kau pikir aku Iza Zega? Anna manino, anna layan, na. Anna manino, anna layan, layan. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Blok. Yes, 1-0. Yes. Karena aku mirip mukanya sama Iza Zega. Itu kan yang mau kamu katakan, aku kembar siam sama dia. Jadi mungkin ini udah kederulah. Mirip banget Iza Zega, mirip kembar siam bahkan. Mirip emang. Orang Iza Zega udah berganti nama Iza Zega Salhuteru. Mau apa lu? Emang aku mirip Iza Zega? Kenapa? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Bodoh. Lina Mukreji udah telepon tadi ya, udah telepon aku dan dia stres katanya. Ya sudah, aku biarkan dia merong-merong tadi. Tapi kalau dia sekali lagi mention aku, nah aku tambahin stresnya. Ya sudah, itu urusan dia. Tapi kalau aku nggak balas dia di sosmed itu, karena ada orang yang udah Kak, jangan dilawan Kak, dia lagi menyusui. Oke, karena aku respect sama orang yang ngasih tahu, jadi aku nggak terusin. Tapi kalau dia ngelunjak, aku lindes besok. Kalau dia udah diem ya sudah. Tadi dia udah telepon aku ya guys. Kak, kenapa setiap ada masalah kakak nimbrung? Aku nggak akan nimbrung kalau aku nggak diserang-serang. Jadi kalau kalian nanti punya masalah, atau kalian mau bikin konspirasi, atau kalian mau bikin ulah di sosmed, jangan bawa-bawa aku. Simple. Simple, jangan bawa aku. Kalau kalian bawa-bawa aku pakai pasti Lina Mukreji menjelaskan utangnya. Itu pembelaan dia ya. Aku hanya meyakini ucapan yang memang aku melihat ada benarnya. Ya. Kalau misalnya dia meyakini sudah nggak ada urusan, itu urusan dia. Ya. Tapi kalau dia masih berulah lagi, kalau dia masih berani story nyerang aku tuh tahan karena dia masih busui. Tapi kalau setelah telepon kemarin dia masih memframing seolah-olah dia masih menyerang aku lin. Itu aja. Tapi kalau dia, oke, setelah aku ngomong sama dia, kenapa alasan aku utarakan ke dia, harusnya walaupun aku memang mention dia duluan, dia harus jelasin baik-baik. Ya nggak usah pakai nyari kubu lah, inilah, itulah. Gitu. Tapi setelah kemarin aku telepon disambungin sama si gosip, nah sudah. Kalau dia udah aku kasih pengertian begitu, dia masih nyari ulah, masih nyari masalah sama aku, ya aku nggak peduli. Walaupun dia busui, berarti dia nggak tahu diri. Udah dikasih apa namanya, nah? Udah dikasih space. Oke, aku ngalah nih karena ada alasan aku ngalah, ya. Tapi Karlina nggak pernah menyebut kakak. Ini kan kata kalian, Indah. Ya kalau nggak pernah nyebut aku, ya sudah, bagus lah. Ini kan kalian bertanya. Karena kan aku di mention sama dia. Kalau dia nggak menyebut aku, ngapain dia mention aku? Kan aneh.
Kasus DRL kenapa Bopeng banyak bohongnya? Emang dia banyak bohong. Orang itu kalau mau punya orang itu kalau memang nggak apa ya, kalau memang berbohong itu harus punya ingatan yang kuat. Kalau nggak punya ingatan yang kuat, jangan berbohong, apalagi berbuat jahat atas kebohongannya itu. Itu kan akhirnya dikuliti, disaksikan oleh masyarakat Indonesia yang menyaksikan persidangan. Tapi kakak tagih hutang ke Lina. Aku bukan nagih hutang ke Lina. Aku bertanya sesuai apa kata Iza Zega. Ya, nanti kalau aku kasih tahu apa yang Iza Zega sampaikan ke aku, kalian melongo. Bukan itu, bukan masalah utang yang aku garis bawahi. Kalau dia teman yang baik, dia membesuk Iza Zega itu dari awal, dari dulu. Karena Iza Zega besuk dia pun. Tas aja tumpah, cara nuanginnya kayak gini. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau kayak gini, dia pasti tumpah. Nah, Berkali-kali waktu dia ditahan. Jangan semua percaya. Aku nggak. Dengerin ya, aku bukan orang yang harus percaya omongan keduanya. Nah, tapi ada saksi. Kalau dia teman yang baik, dia tidak ngajarin Iza Zega untuk minta bayarin itu angsuran mobil ke pelapor. Kan nggak boleh begitu. Itu aja kalau misal utang ke utang, oke lah, nggak ada yang benar nih. Masalah 100 juta, oke lah, nggak ada yang benar. Tetapi ada orang bersaksi di situ mendengar si Lina ngajarin si Iza Zega minta bayarin aja, mumpung begini nih, bayarin aja sama Mbak Sandi. Nggak bener itu. Kalau teman yang baik jangan begitu. Udah ya, cukup dengan si Lina. Nanti dia depresi. Dia kemarin katanya aku tuh lagi depresi, Kak. Udah, nggak apa-apa. Tapi izinkan juga aku membela diri ya. Izinkan juga aku membela diri atas premi atas ucapan-ucapan si Lina ini gitu. Aku cuma menggarisbawahi kalau dia temen yang baik, jangan ngajarin nggak bener. Karena dia udah di dalam masalah. Si Isa itu dalam masalah. Lina Mukerji yang mengarahkan untuk minta 100 juta, dia minta 25 juta, nanti ya aku 75 juta. Kalau nggak buat apa, Kak? Kayak gitu. Orang gila. Dia yang mengarahkan. Jadi utang juga masih ada lah ya. Dia masih punya utang ke lu 20 juta lagi. Masih sisa 20 juta, 50 juta dia chat arisan waktu masuk penjara, aku yang bayarin. Gitu loh, dia udah get. Ya udah, pokoknya intinya yang ngajarin 100 juta itu si Lina. Utang dia masih ada ke lo. Masih ada. Emang Lina yang nyuruh aku bikin video. Dia videoin. Bukan aku bilang, Lina aku minta 100 juta ya. Bilangin ya sama si Maharani. Enggak. Aku buat aja video. Ya buat apa Lina 100 juta? Ya buat apa Mami 20 juta dalam penjara mahal? Kalau 100 juta masih mending bisa aku makan. Nah, dia bilang, ya udah Demi, aku minta 100 juta, buat aku 25 juta, buat Mami 75 juta. Dia yang minta. Orang gila.